Bapak, perkenalkan nama Bapak adalah Fadlah Riyadi. Bapak dipercayakan oleh Universitas Terbuka Banjarmasin untuk mengampu mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Modul 1 ini adalah mengenai pengertian dan ruang lingkup investasi. Adapun tujuan pokok bahasan ini adalah agar mahasiswa-mahasiswi mampu menjelaskan dan dapat mempraktekkan daripada ruang lingkup investasi yang ada pada mata kuliah ini. Pengertian dan instrumen pasar modal. Pasar modal, masyarakat mengartikan pasar modal secara umum adalah bertemunya antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, ataupun kekurangan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas ataupun surat. Pasar modal menurut Ketentuan Menteri Keuangan Republik 48 KMK 90 adalah suatu sistem keuangan yang terorganisir, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Adapun pasar modal dalam diartikan sebagai suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Di sini kita akan melihat proses penawaran umum di pasar perdana, di mana pertama proporsional dan lembaga pendukung pasar modal membantu emiten atau perusahaan menyiapkan penawaran umum. Emiten atau perusahaan menyerahkan pernyataan pendaftaran atas jasa keuangan. Ketiga, pertanyaan pendaftaran dinyatakan efektif oleh BAPEPAM ataupun otoritas jasa keuangan penawar umum di pasar perdana. Selanjutnya pasar sekunder. Setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana, selanjutnya sekuritas emiten tersebut kemudian bisa diperjualbelikan oleh dan antar ataupun proses pelelangan penawaran pada sebuah lokasi fisik di mana transaksi antar pembeli dan penjual menggunakan perantara broker. Yang kedua, pasar negosiasi atau negotiated market, yaitu yang terdiri dari jaringan berbagai dealer yang menciptakan pasar tersendiri di luar lantai bursa bagi sekuritas dengan cara membeli dan menjual ke investor. Adapun para pelaku pasar modal itu ada 6. Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM, atau sekarang lebih kita kenal dengan Otoritas Jasa Keuangan. Kedua, emiten atau perusahaan. Ketiga, investor. Keempat, penjamin emisi atau underwriter. Kelima adalah perantara pedagang sekuritas atau pialang atau broker, pedagang sekuritas atau dealer, dan perusahaan sekuritas. Selanjutnya, Badan Pengelola Pasar Modal. Oke, sebelum Bapak akan membahas bahasan selanjutnya, Bapak ingin mengajukan pertanyaan ataupun ada para mahasiswa-mahasiswi yang ingin bertanya kepada memahami lebih lanjut tentang investasi di pasar modal. Silakan, ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari teman kita atas nama Maulida. Dia bertanya, mengapa seseorang atau lembaga melakukan investasi? Nah, apakah ada yang bisa menjawab? Atau ada yang bisa membantu Bapak untuk pertanyaan dari Maulida? Apa sih yang menjadi dasar seseorang ataupun perusahaan untuk melakukan investasi? Oke, kalau misalnya tidak ada, Bapak akan coba jawabkan. Pertama, perusahaan ataupun seseorang itu melakukan investasi atas dasar pertama adalah melakukan proteksi atas aset dari kenaikan harga-harga atau inflasi. Yang kedua, adanya kenaikan konsumsi di masa mendatang. Selanjutnya ada ketidakpastian pembayaran di masa mendatang. Nah, itu ada 3 faktor seseorang ataupun perusahaan melakukan investasi. Oke, Bapak lanjutkan. Instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal itu ada 3. Yang pertama adalah saham. Saham merupakan surat bukti bahwa kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham dengan memiliki saham suatu perusahaan. Maka investor akan punya hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan setelah dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban perusahaan. Saham ada 2. Pertama, saham preferen, yaitu saham yang mempunyai kombinasi karakteristik gabungan dari obligasi maupun saham biasa. Yang kedua, saham biasa. Saham biasa adalah sekuritas yang menunjukkan bahwa pemegang saham biasa tersebut mempunyai hak kepemilikan ataupun aset-aset perusahaan. Selanjutnya adalah obligasi.
Obligasi merupakan surat pengakuan utang atas pinjaman yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi dari masyarakat. Jika waktu obligasi telah ditetapkan dan disertai dengan pemberian imbalan bunga yang jumlah dan saat pembayaran juga telah ditetapkan dalam perjanjian. Reksadana atau mutlapun merupakan sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi baik pasar modal maupun pasar uang. Demikianlah hasil pembahasan kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan maupun hal lain dapat kalian sampaikan melalui email Bapak ataupun grup WA yang akan kita buat. Sebelum Bapak mengakhiri, Bapak akan menyimpulkan pembahasan materi kita hari ini. Pertama, kelembagaan untuk investasi bisa dikelompokkan menjadi dua. Pertama adalah individu dan kelembagaan. Ada 4 tahapan yang harus dilakukan pihak tertentu untuk membuat proses investasi dengan baik. Pertama adalah menanyakan tujuan investasi, kedua melakukan perhitungan ekspektasi pasar, ketiga melakukan pembangunan portofolio, dan keempat adalah melakukan evaluasi dan perhitungan kinerja. Demikian mata kuliah kita hari ini berakhir. Apabila ada hal yang dapat kalian tanyakan, bisa kita bahas untuk minggu depan ataupun bisa kalian sampaikan lewat WA grup ataupun email Bapak. Bapak Ari, program kita hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalam.